Tanda-tanda atau ciri daripada makhluknya Allah yang bernama manusia yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus perhatikan, ibu ada nggak di antara ini? Tandanya nggak banyak, sedikit. Ya, tandanya nggak banyak, sedikit. Ya. Min alamati ahli jannah. Alamat atau tandanya ahli penduduk surga itu yaitu ada 4. Ada 4. 1, ya, wajhun malihun, mukanya ceria, ya, atau mudah memaafkan kesalahan orang lain. Wajhun malihun. Ya. Maka orang yang mudah memaafkan orang lain ini sangat beruntung, bukan hanya di dunia, di akhirat pun menjadi penduduk surga. 1 tandanya, ya. Jadi wajhun malihun itu tidak pernah mempunyai rasa dendam, ya. Tidak pernah mempunyai rasa dendam kepada orang, selalu memaafkan dan tidak pernah berburuk sangka kepada orang lain, ya. Selalu memberikan maaf. Bahkan ibu, ya, kata dokter, ya, ini tandanya orang yang mudah atau dihilangkan penyakitnya atau yang selalu sehat, diantaranya adalah orang yang selalu tidak mempunyai rasa dongkol, rasa benci, dendam kepada orang. Ya. Kenapa? Karena kalau orang masih punya rasa benci kepada orang, ini sarafnya kenceng. Sakit hati bisa jadi, ya. Sarafnya kan kenceng. Ya. Kalau jalan habis duduk, misalnya jalan terus duduk, begitu bangun kadang-kadang lututnya sakit. Ada, Bu? Habis duduk tiba-tiba pinggangnya sakit. Itu karena sarafnya kan kenceng, datangnya mungkin ke tukang urut, ya. Kalau saraf di badan, tapi kalau saraf di hati bersumber dari otak, ini akibat daripada kita mempunyai dendam kepada orang lain atau tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka sarafnya kenceng. Stroke nanti ujung-ujungnya. Mau stroke, Bu? Insya Allah kalau orang tukang ketawa, sering ketawa itu jauh dari stroke. Makanya ada peribahasa, ya. Orang semakin banyak ketawa maka hidupnya sehat. Tapi jangan ketawa sendiri. Iya, kalau ketawa sendiri itu bukan sehat. Baunya kendor. Iya, baunya kendor. Gak ada orang, gak ada siapa-siapa ketawa. Ya. Bahkan dokter, Bu, tahu dokter? Ada yang pernah disuntik di sini? Ada yang pernah suntik? Suntik itu apa bahasanya? Ya suntik lah. Ya. Ibu perhatikan kalau dokter nyuntik, itu biasanya nanya, ibu anaknya berapa? Anaknya 8, Pak Dokter. Ya, ibu kecil anaknya 8. Ketawa begini. Begitu ibu lagi, cus. Karena apa? Karena di saat ibu tersenyum dan gembira, itu saraf menjadi kendor, darah mengalir dengan lancar, obat masuk lewat jarum suntik, mengalir ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah. Karena sarafnya kan kendor. Tapi kalau ibu tidak pernah ketawa, tidak pernah senyum, bahkan masih mempunyai dendam kepada orang lain, maka hati dongkol, pikiran stres, otaknya atau sarafnya kenceng. Disuntik, obat tidak akan menjalan. Maka kata dokter, kalau orang yang tidak mempunyai hati yang gampang memaafkan orang, ya, atau orang yang disuntik posisi apalagi nadi atau sarafnya kenceng, ini begitu disuntik, obat tidak akan berjalan. Nanti bisa-bisa ngumpul di pantat. Nanti yang mentor pantatnya aja nanti. Lah iya, coba. Ya. Maka ya itu sangat luar biasa. Ya. Coba perhatikan, Bu. Ibu, ini ada orang gemuk. Itu biasanya kalau ketawa pasti pantatnya goyang. Nah itu karena sarafnya kendor. Ya Bu, maaf Bu, lagi contoh. Ya. Coba, tuh kan? Karena sarafnya kan kendor. Tapi kalau ibu cemberut, ibu disuntik takut sama jarum suntik, takut, tegang, maka biasanya pantatnya menciut. Jadi bisa jadi disuntik jarumnya bukan masuk, bengkok. Maka perbanyak senyum. Senyum ini satu obat hati agar kita menjadi sehat jasmani kita, bahkan sehat rohani kita, bahkan menjadi contoh, menjadi bukti bahwa tanda masuk ke surga adalah wajhun malihun. Pertama,
Ya, harus banyak senyum. Ya, tetapi jangan sering-sering senyum. Takut dikira orang gak waras. Yang kedua, tanda masuk surga, ciri orang ahli surga, pertama wajhun malihun. Yang kedua adalah yadun sahiyun. Apa yadun sahiyun? Tangannya dermawan. Tangannya dermawan. Ada santunan anak yatim, ada sumbangan pengajian, ya. Tangannya harus mempunyai tangan yang dermawan, yadun sahiyun. Bahkan sedekah itu as-shadaqatu tadfa'ul bala. Orang yang ahli sedekah itu akan dijauhkan daripada yang namanya bala. Yang kedua, nah pertama ada nggak ibu-ibu? Tukang senyum bukan senyum doang, memaafkan orang, ya, memaafkan orang. Ada orang baik senang, ada orang jahat kepada kita doakan. Jangan ada orang baik senang, ada orang jahat kita balas kejahatan, salah. Ya, itu tandanya wajhun malihun. Yang kedua yadun sahiyun, bersedekah. Bersedekah di antara apa? Bersedekah baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharri. Berinfak itu dalam keadaan lapang, fisarra wad-dharri, dalam keadaan sempit. Ya. Sekarang kan ada musimnya. Orang itu kadang-kadang ada syukuran, saweran kalau berada di sini. Itu kalau lagi sakit. Ya. Saweran itu sudah pun biasa kita kata Ustaz biar nanti jauh daripada bala, kita pun sudah kok saweran diundang. Alhamdulillah anak-anak doain ibu ya, ibu mudah-mudahan cepat sehat. Saweran. Giliran sehat nggak pernah saweran. Ada yang begitu. Giliran sehat nggak pernah sodako. Akhirnya tetangganya biasanya ngomong, ini tumben udah lama banget nggak ada saweran, nggak ada sodako. Ya, belum sakit-sakit berarti. Nanti ibu didoakan sakit. Ya. Maka sedekah itu ya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharri, dalam keadaan lapang kita banyak rezeki, kita sehat, kita gembira, kita sedekah. Dalam keadaan sempit pun kita perbanyak sedekah, karena sedekah bisa mencegah daripada bala. Kemudian yang ketiga wa qalbun taqiyun. Punya hati yang baik, hati yang bersih. Ya. Hati yang baik itu apa? Hatinya selalu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya sangka, punya feeling, punya anggapan, selalu anggapan itu baik. Ya, anggapannya harus baik kepada orang. Jangan ada orang tiba-tiba enggak pernah ikut majelis taklim diomongin. Wah, dia mah bukan ahli surga. Ya. Ada orang sedekah banyak diomongin, wah dia Maria. Hatinya selalu berprasangka buruk kepada orang. Wajhun malihun, yadun sahiyun, qalbun taqiyun. Ya. Yang keempat, walisanun fasihun. Lisannya selalu berucap dan berkata baik. Ya, enggak boleh ngomongin orang, enggak boleh menggibah orang. Biarin kalau yang senang-senang, biarin aja udah. Hari Minggu mah yang pengajian di Al-Jihad sedikit juga enggak apa-apa, biarin, doakan saja supaya encokan. Ya, biarkan nanti hidayah Allah masuk, enggak perlu kita sampaikan, enggak perlu kita ajarkan.